Makau, atau secara resmi disebut Daerah Administratif Khusus Makau Republik Rakyat Tiongkok, adalah sebuah kota dan daerah administratif khusus di Republik Rakyat Tiongkok, berada di bagian barat delta Sungai Mutiara yang bermuara di Laut Tiongkok Selatan. Populasi penduduknya sekitar 680.000 jiwa dengan luas wilayah mencapai 329 km persegi, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu wilayah yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Makau adalah salah satu dari 4 wilayah administrasi Tiongkok. Makau juga disebut Mahau. Seringkali kita salah persepsi tentang Cina, negara Hong Kong, dan Makau. Kita biasa menganggap ketiga tempat itu sama. Meski saling terkait satu sama lain, namun ketiganya tetap berbeda. Makau memang bukan negara yang berdaulat, tapi ia adalah negara yang semi-merdeka. Sistem pemerintahannya berdiri sendiri, tidak bergantung dengan Cina ataupun Hong Kong. Bahkan bendera Makau pun berbeda dengan bendera kedua negara tersebut. Bendera Makau berwarna hijau dengan corak bunga putih dan bintang emas yang berjumlah 5. Makau juga memiliki paspor sendiri. Jadi jika penduduk Makau ingin pergi ke Hong Kong atau Cina, mereka tetap harus mengurus dokumen paspor agar bisa ke sana. Jika kalian membuka peta, negara Makau terletak di sebelah barat daya Hong Kong. Makau juga terletak tidak jauh dari Guangzhou. Bentuk fisik Makau terbagi menjadi beberapa pulau. Secara geografis, Makau terbagi menjadi 4 wilayah divisi, yakni Metro Makau, Pulau Chotai, Pulau Taipa, dan Pulau Koloani. Setiap divisi memiliki subbagiannya masing-masing. Berdasarkan informasi dari Wikipedia, ibu kota Makau itu tidak ada. Sehingga secara sederhana kita bisa menyebut negara Makau dengan kota Makau saja. Sekitar abad ke-16, Makau pernah menjadi daerah kekuasaan bangsa Portugis selama lebih dari 400 tahun. Jadi jangan heran meskipun masih menjadi bagian dari RRT, namun bentuk bangunan di Makau sangat berbeda, yakni memiliki gaya bangunan Eropa yang kental mulai dari gereja, katedral, benteng, pertokoan hingga rumah penduduk. Pemerintah Portugis mengembalikan Makau kepada pemerintahan RRT pada tanggal 20 Desember tahun 1999, dan saat ini menjadi daerah administrasi khusus Republik Rakyat Tiongkok. Dan mulai saat itu, Makau menjadi wilayah otonom dengan prinsip, satu negara, dua sistem. Kondisi alam Makau terdiri atas pulau-pulau, maka untuk menghubungkannya, pemerintah jembatan-jembatan penghubung. Jembatan penghubung itu antara lain, Jembatan Saifan dengan panjang 2,2 km, Jembatan Nobre de Carvalho 2,5 km, dan Jembatan Persahabatan yang mempunyai panjang 4,5 km. Jembatan ini merupakan jembatan penghubung ke Bandara Internasional Makau di Pulau Taipa. Iklim di kawasan Makau dipengaruhi Laut Cina Selatan dan daratan Republik Rakyat Tiongkok, sehingga musim yang terjadi di Makau terdapat 2 jenis yakni musim hujan dan musim panas. Selain itu, letak geografis juga turut mempengaruhi pola cuaca, sehingga sesekali hujan turun saat musim panas berlangsung. Meskipun pernah dijajah oleh bangsa Portugis, namun sebagian besar penduduk Makau merupakan keturunan Tionghoa, yaitu sebanyak 93,6%, lebih dari separuhnya lahir di luar Makau. Selain Tiongkok, sekitar 4%-nya terdapat pula keturunan dari negara lain, seperti Eropa dan Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Myanmar. Bahasa resmi yang digunakan di Makau adalah bahasa Mandarin atau Tionghoa, dan juga bahasa Portugis. Kedua bahasa itu digunakan untuk komunikasi sehari-hari, adapun bahasa Inggris hanya digunakan untuk kepentingan perdagangan dan pariwisata. Tanah di Makau merupakan daratan yang rata karena berasal dari hasil reklamasi. Terdapat pula bukit-bukit yang keberadaannya sudah ada sejak dahulu. Makau adalah sebuah semenanjung berbentuk pulau dan terus diperluas dengan melakukan penimbunan pada laut yang sudah dimulai sejak abad ke-17. Oleh karena itu, tidak akan ditemukan lahan pertanian atau kawasan perhutanan di Makau. Dahulu sebelum berkembang menjadi wilayah yang maju, penduduk Makau umumnya berprofesi sebagai nelayan di sekitar perairan Laut Cina Selatan. Sadar karena tidak memiliki sumber daya alam, pemerintah Makau mencari cara lain untuk memperoleh pendapatan. Salah satunya dengan memanfaatkan gedung-gedung peninggalan Portugis sebagai salah satu destinasi wisata bagi turis internasional,
serta sebagai lokasi dilaksanakannya bisnis perjudian. Dari sinilah awal berkembangnya pariwisata sekaligus bisnis perjudian di Makau. Makau termasuk salah satu wilayah terkaya di dunia sejak abad ke-16. Sebagian besar pendapatan Makau berasal dari bisnis judi dan juga pariwisata. Kedua hal tersebut terus mengalami perkembangan setiap tahunnya akibat terus meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Makau. Meskipun terkenal sebagai wilayah terkaya di dunia, sistem ekonomi di Makau juga ternyata rentan akan fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Hong Kong. Bisnis judi menjadi sektor utama di Makau sebab menyumbang pendapatan wilayah paling besar. Tak heran, banyak pihak memanfaatkan keuntungan tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Selain dari hal-hal tadi, berikut ini ada 10 fakta unik negara Makau. 1. Bisnis judi berkembang pesat dan dilegalkan oleh pemerintah. Jika Amerika Serikat mempunyai Las Vegas, maka Makau adalah pusatnya perjudian di RRT. Oleh sebab itu Makau pun dijuluki sebagai Las Vegasnya Asia. Pemerintah Makau melegalkan bisnis perjudian sebab menjadi salah satu sumber pendapatan Makau. Bahkan The Venetian Makau termasuk kasino terbesar di dunia. 2. Pendapatan daerah yang tinggi. Pendapatan daerah Makau yang berasal dari perjudian sangatlah tinggi, bahkan dalam setahun bisa mencapai $45 miliar atau 7 kali lebih tinggi dari Las Vegas. 3. Menjadi kawasan UNESCO. Setidaknya terdapat 25 bangunan bersejarah seperti alun-alun, katedral dan lain sebagainya yang masih terawat apik di Makau. Tidak heran jika bangunan tersebut sudah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. 4. Rumah bagi pantai yang mewah. Makau mempunyai 2 pulau terluar yakni Taipa dan Kolowani di mana kedua pulau tersebut memberikan penawaran pemandangan pantai yang tenang. Bahkan wilayah tersebut terkenal sebagai kawasan pantai-pantai tenang bergaya Eropa. 5. Kelebihan anggaran. Keberuntungan lain yang tidak dialami oleh negara lain, Makau merupakan negara dengan jumlah pendapatan yang sangat besar, bahkan berlebih. Kelebihan anggaran ini kemudian diberikan kepada penduduk negara Makau dengan jumlah mencapai 9.000 pataka untuk setiap orang, atau sekitar 16 juta rupiah. 6. Makau adalah negara nomor 1 paling padat penduduknya di dunia, sekitar 650.000 orang yang tinggal di Makau, 100%-nya tinggal di perkotaan, dan ini menjadikan Makau sebagai negara terpadat nomor 1 di dunia, sesuai dengan data PBB, yaitu lebih dari 21.000 penduduk per kilometer persegi. 7. Kata Makau diduga berasal dari kesalahpahaman oleh pelaut Portugis. Ketika pertama kali bangsa Portugis tiba di pulau itu, mereka bertemu sebuah kuil bernama Ama. Penduduk setempat mengatakan kepada Portugis bahwa kuil itu dikhususkan untuk dewi pelaut dan nelayan, Mazu, yang dikenal sebagai Magog. Dari situlah orang Portugis mulai menyebut daerah itu dengan nama Makau. Makau, dalam bahasa China dikenal sebagai Aomen yang berarti gerbang masuk. 8. Orang-orang di Makau hidup lama, rata-rata hingga 84,4 tahun. Makau menempati posisi kedua dalam harapan hidup global. Penduduk Monaco yang terkenal dengan kasinonya juga hidup lebih lama yaitu 89,6 tahun. Perekonomian yang fantastis sepertinya banyak berhubungan dengan harapan hidup yang besar. Tahun 2013 Makau dinobatkan sebagai ekonomi dengan pertumbuhan tercepat kedua di dunia, setelah Mongolia, dan lebih dari 50% pendapatan Makau berasal dari perjudian. Jadi, sementara banyak wisatawan yang jatuh miskin karena judi, banyak penduduk Makau yang masih punya tabungan hari tua. Makau juga disebut sebagai The Sins of the City, atau kota dosa. Julukan ini diberikan karena salah satu kota besar di negara tersebut banyak melakukan aktivitas dosa seperti perjudian dan semacamnya. 9. Makau adalah negara pertama dan terakhir yang menjadi koloni Eropa di Asia. Bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kaki di negara Makau adalah Portugis, di bawah pimpinan Jorge Alvarez. Rombongan tersebut berlayar dan kemudian mendarat di Makau pada abad ke-16 tahun 1513 Masehi. Tujuan utama mereka adalah untuk menginvasi jalur perdagangan. Dinasti Ming yang berkuasa saat itu memberi izin hak sewa, namun pada tahun 1557 wilayah tersebut dipakai oleh Portugis.
kemudian menjadi koloni Imperium Portugal pada tahun 1887, dan baru diserahkan kembali ke China pada tanggal 20 Desember tahun 1999. 10. Bahasa asli terancam punah. Bahasa asli penduduk Makau adalah Patois, namun pada 2009 UNESCO mengumumkan bahwa bahasa tersebut terancam punah. Hal ini menjadi harga yang harus dibayar untuk berbagai kemajuan yang berhasil diraih oleh Makau. Demikianlah informasi tentang profil negara Makau dengan berbagai fakta uniknya. Nantikan video kami selanjutnya agar pengetahuan Anda terus bertambah. Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa berikan like, komen dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya.